Nah, baik Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa ini dengan channel saya. Ini masih terkait dengan aplikasi Eraport. Ini adalah pekerjaan dari guru mapel. Ya, guru mapel setelah melakukan pemetaan kompetensi dasar, langkah berikutnya itu adalah sesuai menunya yang ada di kiri ini adalah melakukan rencana penilaian. Nah, untuk video cara pemilihan kompetensi dasar, silakan Bapak Ibu cek di deskripsi pada video ini. Nanti saya akan tampilkan linknya karena video yang saya buat ini terkait dengan aplikasi Eraport ini video yang berseri Bapak Ibu. Jadi biar urut kerjanya itu Bapak Ibu tidak bingung ya dari mana mulainya. Silahkan cek di deskripsi. Nah, Bapak Ibu sebelumnya kan sudah login sebagai guru mapel. Lalu di sini kalau Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan data kompetensi dasar, silakan pilih di sini rencana penilaian. Di rencana penilaian ini ada pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual sosial, dan bobot. Nah, Bapak Ibu klik satu persatu yang mulai dari rencana nilai pengetahuan. Ya, klik saja. Maka di sini akan muncul kelas, ya, kelas 7. Itu misalnya mulai dari yang pertama. Dan pilih mapelnya, pelajarannya, kemudian pilih jumlah penilaiannya. Jumlah penilaian ini ya disesuaikan dengan penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Jumlah penilaian ini bukan maksudnya, kalau tadi kan saya di kelas 7 KD-nya ada 5 ya, bukan berarti memilih 5 jenis penilaian, bukan ya. Karena di kelompok penilaian ini cuma ada 3 di sini, ada tes tulis, tes lisan, ada penugasan. Itu aja. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu hanya melakukan tes tulis dan penugasan, berarti memilih cuma 2. Nah, ada 2. Kelompok yang pertama ini adalah tes tulis, ya tes tulis misalnya ulangan-ulangan harian. Yang kelompok kedua adalah penugasan. Kalau ada tes lisannya ya silahkan pilih, berarti ada 3 jenis penilaian ya. Karena saya menggunakan 2, saya pilih 2 di sini. Kemudian untuk bobotnya Bapak Ibu boleh rubah nih, mau jadikan untuk tes tulisnya misalnya 2, penugasannya 1 boleh. Tapi kalau di saya biarkan saja 1:1. Nanti nama penilaiannya yang muncul di aplikasi import ya. Di sini nanti ada format import penilaian. Itu kan muncul P1 dan P2. P1 itu tes tulis, P2 itu penugasan. Bapak Ibu ingat ya, biar tidak nanti tertukar lakukan input nilai. Nah, di sini di bawahnya akan muncul KD-KD yang Bapak Ibu sudah lakukan pemetaan sebelumnya atau sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya. Karena di KD ini nanti akan muncul. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan tes tulis di hanya beberapa KD, artinya melakukan ulangan di beberapa KD, ya tinggal pilih KD mana saja. Tapi kalau kesemuanya menggunakan tes tulis, ya centang semuanya ini. Kemudian sama untuk penugasannya, di KD mana saja Bapak Ibu lakukan. Ini kan ada 5 KD. Kalau Bapak Ibu melakukan di kesemuanya, ya centang semuanya. Kalau hanya memilih misalnya 3 KD, ya centang cuma 3 saja. Yang ini biarkan kosong. Lalu klik simpan. Karena saya lakukan di semua KD untuk penugasannya ini, ya saya centang semuanya. Nah, di sini di bawahnya ada penentuan nilai raport. Ya, di sini ada sistem penghitungannya. Kemudian di sini ada diberikan perhatian, ya, bila KD yang tampil tidak sesuai, misalnya di sini ada tampilan KD yang tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu ajarkan, berarti Bapak Ibu silakan lakukan lagi mapping semester. Ya, artinya pilih lagi di sini data kompetensi dasar Bapak Ibu, apakah sudah benar tadi melakukan mappingnya atau masih ada kesalahan. Ya, kalau sudah muncul benar, ya berarti tidak ada kesalahan lagi, sehingga Bapak Ibu tinggal klik simpan. Oke, simpan. Nah, di sini ada notif, apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali, maka data Anda akan hilang. Anda yakin? Ya. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebelumnya sudah melakukan penginputan rencana penilaian, kemudian Bapak Ibu melakukan penginputan lagi, maka data rencana penilaian yang Bapak Ibu input sebelumnya itu akan hilang, akan diganti oleh yang terbaru Bapak Ibu input, itu maksudnya. Ya, ini klik OK saja karena memang saya belum melakukan sebelumnya. Nah, ada mungkin notif lagi, proses simpan rencana penilaian selesai, klik OK. Ya, untuk pengetahuan ya, diklik saja, maka di sini bisa lihat novelnya, ya, jumlah. Oh ya, ini kan sudah ya. Sudah, berarti tidak usah lagi. Tinggal Bapak Ibu sekarang lihat di sini. Lihat rencana pengetahuan. Ya. Pilih kelasnya.
Ya, tadi kan yang diinput di kelas A, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk melakukan penginputan di kelas yang masih satu tingkat, ya, dari 7A ke 7B atau ke 7C ke 7D mungkin di sekolah Bapak Ibu tidak usah membuat lagi rencana pengetahuan yang baru. Tinggal Bapak Ibu copy aja nih, ya, klik sini. Copy rencana pengetahuan. Ya, di sini muncul, pilih kelasnya, ya, kelas asal perencanaan tadi kan di awal menginput di kelas 7. Kemudian mata pelajarannya sesuaikan pelajaran apa, kemudian kelas tujuan, ya. Akan di copy ke kelas mana, ya. Karena kelas 7A tadi kelas asalnya berarti ya hanya bisa diinput ke kelas 7B kalau di sekolah saya ini, karena kebetulan kelas 7-nya cuma ada 2, ada 7A dan 7B. Boleh nggak dikopikan ke kelas 8? Ya, tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Susunan KD-nya kan berbeda. Tapi kalau masih satu tingkat, misalnya kelas 7 sampai F, Bapak Ibu ngajar, misalnya kelas 7 aja, ya, Bapak Ibu tinggal copy-copy saja ke kelas yang lain, yang masih satu tingkat itu. Oke, saya akan klik ini, kelas 7B, maka di sini copy data rencana nilai pengetahuan. Ya, klik saja. Apa Anda yakin mengcopy? Ya, yakin. Klik OK. Ini dari 7A ke 7B. Ya, copy rencana penilaian selesai. Lihat rencana pengetahuan, ya. Ini kan masih copy tadi. Ya, sekarang klik nih. Lihat rencana pengetahuan. Kelas 7B. Mapel IPA, ya, sudah muncul sama seperti yang tadi terinput di 7A. Oke, untuk rencana pengetahuan itu saja saya contohkan satu tingkat saja Bapak Ibu, karena cara yang lainnya untuk tingkat yang berbeda itu sama saja. Sekarang ke nilai keterampilan, ya, rencana nilai keterampilan. Klik saja Bapak Ibu, kemudian kelasnya kelas 7A, pilih mapelnya, kemudian jenis jumlah penilaiannya. Sama seperti tadi, kalau Bapak Ibu memiliki jumlah penilaian ada 3 atau ada 2 mungkin, ya tinggal klik saja. Dikelompokkan di penilaian 1 itu apa? Ada praktik, ada proyek, ada produk. Ya, misalnya yang pertama ini praktik, yang kedua itu proyek, yang ketiga itu produk. Boleh. Karena saya hanya menggunakan 2, ya saya pilih 2. Yang pertama adalah tes proyek dan yang kedua adalah produk, ya. Sekarang Bapak Ibu pilih di sini. Di KD mana saja Bapak Ibu melakukan proyek, di mana saja melakukan penilaian keterampilan dengan produk. Ya, tinggal dipilih. Ya, misal di KD 4.2, kemudian di 4.3, kemudian produknya di 4.1, 4.4 dan 4.5. Ya, lalu klik simpan di sini. Oke. Nah, sekarang lihat rencana keterampilannya di kelas 7A, levelnya. Ya, sudah muncul ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu tinggal menambahkan ke kelas lain. Ya, kalau sama seperti tadi prosesnya, kalau kelas 7 mau bawa ke kelas 7B tinggal di copy saja. Di sini klik copy rencana keterampilan. Maka di sini pilih kelasnya, kelas asal 7A, mapelnya IPA, kelas tujuannya 7B. Di sini klik copy data rencana penilaian keterampilan. Lalu klik OK. Lalu notifnya sudah selesai, klik OK juga. Nah, sekarang tinggal lihat rencana keterampilan di kelas 7B. Apakah sudah berhasil tercopy? Ya, sudah ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambah kelas 8, ya tinggal klik ini, tambah rencana penilaian keterampilan, pilih kelasnya 8, mapelnya dan jumlah penilaiannya dan seterusnya. Untuk yang keterampilan saya cukupkan 2 saja juga, 2 kelas 7A dan 7B. Nah, sekarang adalah pemilihan KD butir sikap spiritual. Oke, Bapak Ibu klik saja di sini, kelasnya 7A, pilih mapelnya IPA. Nah, di sini muncul notif belum ada rencana penilaian spiritual yang tersimpan. Ya, Bapak Ibu tinggal pilih sekarang. Ini kelas 7A ya. Ya, kelas 7A, sikap spiritualnya yang Bapak Ibu pilih misalnya berdoa, memberi salam, kemudian memelihara hubungan baik sama umat, menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah atau melaksanakan ibadah. Klik simpan.
Oke. Nah, sama sikap spiritual ini juga bisa dikopikan rencana penilaiannya ke kelas lain yang masih satu tingkat. Klik copy tadi, pilih kelas asalnya 7A, mapelnya IPA, kelas tujuannya 7B. Kita klik copy data rencana penilaian sikap spiritual. Klik OK, klik OK. Nah, ini untuk sikap spiritual dan sosial ini sebenarnya bisa dikopikan ke kelas-kelas lain lagi ya. Kalau tadi yang berhubungan dengan KD, pengetahuan dan keterampilan, baru tidak boleh dikopikan ke kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, saya contohkan hanya 2 saja juga untuk sikap spiritualnya. Kemudian sekarang sikap sosial. Oke, saya akan cek dulu di dashboard Bapak Ibu ya. Sudah sejauh mana. Nah, ini. Untuk di kelas 7, 7A dan 7B, jumlah perencanaan, penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap spiritualnya sudah berubah warna, berarti sudah melakukan. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan pemetaan atau perencanaan sikap sosial, ini kan belum, maka masih muncul merah. Oke, saya akan balik ke rencana penilaian untuk sikap sosial. Pilih kelasnya, kelas 7A, kelas 7A maupun IPA. Nah, sikap sosialnya yang mana saja? Ya, misalnya jujur, disiplin, tanggung jawab, santun. Itu misalnya saya pilih 4, lalu klik simpan. Boleh pilih semuanya? Boleh ya. Ya, lalu klik simpan. Oke. Oke. Nah, sekarang copy rencana sikap sosial. Copy saja ke kelas 7B itu misalnya. Mapelnya IPA. Oh ya, kelas tujuannya. Oh ya, kelas asal, sorry. Kelas asal 7A ya, karena tadi klik 7B di sini, maka tidak muncul notif seperti ini. Belum ada rencana penilaian sikap sosial yang tersimpan ya, karena memang belum tadi di 7B. Nah, di 7A sudah, berarti sekarang pindah ke atau kopikan ke 7B ya. Klik nih, copy data rencana penilaian sikap sosial. Klik OK ya, rencana penilaian sudah selesai. Nah, untuk 7A dan 7B sudah, saya akan ke bobot sekarang. Untuk kelas-kelas yang lain caranya sama Bapak Ibu. Klik bobot penilaian harian, tes dan pas. Pilih kelasnya 7A, mapelnya IPA. Nah, bobotnya di sini di sistem muncul 211. Nanti silakan Bapak Ibu koordinasi dengan kurikulumnya, atau Bapak Ibu kan sudah gini apa namanya? Sudah tahu pastinya nih bobot penilaiannya seperti apa. Ya, kalau masih bingung misalnya silakan koordinasi dengan kurikulum. Nah, ini 211 ya, saya tetapkan 211. Artinya penilaian hariannya 2, tengah semesternya 1, pasnya 1. Maka klik simpan. Oke. Kemudian mau kopikan rencana bobot ini ke kelas lain, boleh. Klik saja copy rencana bobot. Ya, diklik saja, kemudian pilih kelasnya 7A. 7A kan sudah tadi. IPA tujuannya ke 7B misalnya. Oke, klik data rencana bobot PH PTS pas. Oke. Nah, untuk bobot sikap spiritual dan sosial itu boleh dikopikan ke kelas dengan tingkat yang berbeda. Kalau misalnya sikap spiritual sosial dan bobot PH PTS pasnya itu sama, itu boleh ya. Ini tidak akan saya lakukan karena caranya sama saja. Nah, sekarang cek lagi di dashboard Bapak Ibu. Di dashboard ya sudah muncul sekarang bobotnya. Ini yang saya lakukan tadi kan 7A dan 7B, sehingga ini sudah berubah warna untuk perencanaan penilaian dan di bobot. Ya, untuk penilaiannya ini maksudnya nilai ya, nilai pengetahuan, keterampilan spiritual sosial sama PTS pas belum ya, belum berubah warna karena memang belum dilakukan. Nah, ini tadi kan kelas 8 sampai 9 kan belum saya lakukan, sehingga di sini warnanya masih merah. Itu tadi proses cara melakukan perencanaan penilaian. Sekali lagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, karena channel ini per seri, silahkan Bapak Ibu lakukan subscribe dan tekan tombol lonceng biar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.